menyampaikan apa-apa yang menjadi bagian yang paling penting dalam kaitan penanganan penyakit mulut dan kuku atau PMK yang terjadi di Indonesia saat ini. Intinya, Kementerian Pertanian telah menetapkan 2 daerah yang dilanda wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan. 2 daerah itu adalah Provinsi Aceh, 2 kabupaten, dan 4 kabupaten di Jawa Timur. Kabupaten itu adalah di Aceh, adalah Aceh Tamiang dan Aceh Timur ya Pak Dirjen. Yang kedua di Jawa Timur itu Gersik, Sidoarjo, Lamongan, dan Mojokerto. Setelah ditemukan bahwa wabah itu ternyata PMK, maka sebelum Ramadan seluruh kekuatan Kementan bersama pemerintah daerah sudah melakukan upaya dan kerja keras mengintervensi daerah-daerah yang terjangkit wabah PMK itu. Dan kita seperti tahu bahwa PMK adalah salah satu wabah penyakit yang katakanlah sangat-sangat penyebarannya sangat cepat dan melalui airborne atau melalui udara dan kontak langsung, sehingga memang daerah-daerah ini harus menjadi daerah yang sepenuhnya dalam kendali yang baik oleh baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun dari jajaran Kementan untuk bisa mengendalikan agar tidak terjadi mutasi-mutasi yang berlebihan tanpa pengendalian langsung oleh tentu tenaga-tenaga dari Dirjen Kesehatan Hewan, Peternakan dan Kesehatan Hewan tingkat nasional maupun dengan semua jajaran yang terkait dengan hal itu di tingkat provinsi dan kabupaten. Dari beberapa pertemuan yang dilakukan baik di lapangan maupun melalui pertemuan rapat koordinasi dengan daerah, baik dengan gubernur maupun para bupati yang ada, lebih khusus yang ada di Jawa Timur dan di Aceh itu, maka beberapa langkah sudah kita lakukan. Ada 3 langkah utama. Yang pertama ada langkah darurat atau agenda SOS menghadapi itu. Nanti Pak Dirjen akan jelaskan apa-apa saja. Yang kedua adalah langkah temporary. Temporary itu tentu kita berharap ini tidak wabah ini kemudian tidak expand terlalu jauh dari apa-apa yang kita sudah kendalikan atau intervensikan. Yang ketiga adalah agenda recovery atau agenda pemulihan. Saudara sekalian, dari apa yang kita lakukan selama beberapa hari, yang paling penting dan ini sudah kita laksanakan adalah menentukan stereotype ini atau strain dari virus. Dan nanti juga akan dijelaskan stereotype itu bentuknya seperti apa. Tetapi stereotype ini ditemukan pentingnya stereotype untuk menentukan seperti apa bentuk intervensi vaksin yang dibutuhkan. Ada 14 stereotype kalau nggak salah di seluruh dunia yang ada terhadap PMK ini, dan ternyata alhamdulillah hasil kerja keras dari jajaran Kementan terutama oleh Pusat Puspesma yang ada di Surabaya telah ditemukan stereotype yang ada, dan pada saat ini juga kita dengan segala kekuatan yang ada akan berusaha untuk menghadirkan vaksin dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu vaksin memang harus dibuat dan kita sepakat dengan para gubernur, lebih khusus Gubernur Jawa Timur dan para bupati, vaksin yang akan kita pakai adalah vaksin nasional. Tapi vaksin ini membutuhkan waktu, oleh karena itu dalam 14 hari Pak Dirjen akan kita tugaskan untuk menghadirkan vaksin import yang jumlahnya tidak banyak. Jumlahnya tidak banyak, hanya untuk menunggu kehadiran vaksin yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam agenda darurat itu ada 2 atau 3 hal yang penting. Yang pertama, dalam waktu yang sangat singkat ini, terutama pada daerah-daerah yang terjangkit wabah secara pasti, ya
terutama di Jawa Timur dan Aceh itu pada 4 kabupaten di Jawa Timur dan 2 kabupaten yang ada di Aceh, maka yang dilakukan adalah menyebarkan obat-obat yang ada. Ada 3 bentuk obat yang sekarang ini sudah diturunkan, dan untuk menunggu sampai vaksin kita bisa temukan seperti apa untuk melakukan intervensi yang ada. Yang kedua, juga kepada daerah-daerah. Kita sudah sepakat tadi dengan seluruh unsur, dan besok akan kita rapatkan lagi secara virtual dengan beberapa bupati dan lain-lain, gubernur, agar penyuntikan vitamin dan obat-obat antibiotik, termasuk obat-obat yang terkait langsung dengan penguatan imun dari binatang yang ada, akan diturunkan oleh Pak Dirjen kepada semua kabupaten dan provinsi. Tentu saja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sambil menunggu vaksin yang ada. Dari pengalaman beberapa hari ini di lapangan, ternyata intervensi kita melalui obat-obatan yang berkait dengan vitamin maupun berkait dengan antibiotik, berkait dengan katakanlah penurun suhu atau panas yang ada, ternyata hasilnya jauh bisa lebih baik. Yang tadinya sudah terpapar, tidak bisa berdiri, setelah disuntikan makin baik, tadinya melernya banyak, itu bisa berkurang dan kondisinya mulai pulih untuk bisa makan. Kalau begitu memang kita berharap virus ini bukan virus yang betul-betul mematikan hewan kita, tetapi tetap kita punya waspada yang lebih tinggi. Intinya yang terkena harus diberikan obat sesuai apa yang ada, tetapi yang tidak kena juga harus dinaikkan imunnya di seluruh kabupaten yang ada. Dan ini kerja keras dari Pak Dirjen, Kementan, bersama Pak Gubernur, khususnya Kadis yang terkait dengan peternakan, kabupaten dan kota akan kerja keras lebih kuat dari itu. Besok sudah ada pelatihan para tenaga medis kesehatan atau dokter kesehatan. Jadi kita sekarang melakukan pelatihan untuk penanganan itu khusus untuk tenaga medisnya, katakanlah seperti itu, agar besok akan hadir dokter-dokter yang memang secara penuh diberikan referensi terhadap penanganan dampak ini. Saudara-saudara sekalian yang sama saya hormati, dari segi regulasi dan kebijakan sesuai petunjuk Bapak Presiden, maka gugus tugas nasional kita sudah bentuk, gugus tugas provinsi juga dibentuk, gugus tugas kabupaten juga sudah dibentuk, dan tentu dengan posko yang ada, termasuk bagaimana membuat laporan terhadap apa yang terjadi ini melalui informasi yang terpusat akan disediakan oleh Kementan bersama para gubernur. Catatan saya di dalam menghadapi situasi PMK ini, yang pertama tentu saja kerjasama yang kuat antara semua jenis pemerintahan, pusat, gubernur, provinsi maupun kabupaten akan satu, Bapak. Tetapi yang akan di depan adalah secara teknis para bupati, tentu dengan jajaran kita perkuat, kemudian polisi wilayahnya akan diperkuat oleh para gubernur, termasuk bagaimana melakukan tata niaga hewan agar tetap semua kepentingan bisa berjalan, tetapi kewaspadaan tetap ditingkatkan, dan tentu support system seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Satgas Nasional juga sudah akan segera kerja, di mana lintas kementerian akan hadir, lintas badan-badan negara akan bersama-sama kami, termasuk dengan TNI dan Polri, agar pencegahan bisa kita lakukan. Saudara-saudara sekalian yang sama saya hormati, dengan vaksin dan obat-obatan serta operasional yang selama ini kerja, mudah-mudahan ini bisa membendung agar isolasi terhadap wilayah-wilayah atau lockdown terhadap wilayah bisa secara maksimal, dan pengobatan-pengobatan sesuai dengan obat yang tersedia masih bisa memberikan daya tahan sambil menunggu vaksin yang ada. Kita perkirakan akan usahakan 2 kali 14
hari, karena imunitas dari virus ini seperti COVID 14 hari, dan itu 2 kali kita lakukan, dan kita berharap sebelum 20 hari kita bisa usahakan sudah ketemukan vaksin yang kita buat sendiri untuk itu. Disinfektan juga sudah dilakukan dan disebar ke semua tempat yang ada, dan itu menjadi bagian-bagian dari apa yang